Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, channel Toraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan keadaan di dunia matahari Elbaf yang semakin panas setelah Luffy dan kawan-kawan dari dunia bawah naik ke sana. Namun selain mereka, di tempat itu juga ada seorang bajak laut dari generasi terburuk. Dia adalah Uroge. Hal ini sudah pernah admin Toraokun bahas sebelumnya, yang mana Uroge dan kelompoknya mendatangi negeri para raksasa itu dengan satu tujuan tertentu. Dia mengincar suatu senjata legendaris di perpustakaan burung hantu, sehingga mereka menyusup ke sana di tengah kekacauan yang sedang terjadi saat ini. Sekarang, Uroge telah mendapatkan senjata tersebut, dan dia terkejut ketika melihat perkembangan situasi yang terjadi di sana. Dunia matahari sudah semakin kacau dan pertarungan besar terjadi di mana-mana. Terdapat banyak bentrokan haki, ledakan, dan juga kehancuran besar. Berhubung Uroge sudah mendapatkan apa yang dia cari, maka dia pun bilang kepada para krunya untuk tidak ikut campur. Sebab masalah yang sedang terjadi di sana memang bukan urusan mereka, dan tidak ada untungnya juga untuk melibatkan diri dalam pertempuran sebesar itu. Mereka sekarang hanya perlu mencari cara untuk pergi dengan aman meninggalkan tempat tersebut, karena Uroge sudah mendapatkan apa yang dia cari. Sambil berjalan, salah seorang kru yang mengamati keadaan pun bertanya apakah Elbaf akan bertahan dari situasi ini. Uroge pun menjawab, berdasarkan cerita sejarah, sudah ada begitu banyak kekacauan yang menimpa Elbaf dari masa ke masa, tapi mereka selalu berhasil untuk terus bertahan. Jadi menurut Uroge, bangsa raksasa itu pun juga akan mampu melewati konflik yang sedang terjadi sekarang ini. Uroge juga menambahkan, walau dia tidak berniat untuk ikut campur dalam permasalahan yang terjadi sekarang, tapi sebenarnya dia masih ingin melihat pertempuran itu sedikit lebih lama, sebab Uroge penasaran sehebat apa Luffy dalam mode barunya itu, mengingat mode itulah yang dia pakai untuk mengalahkan Kaido kemarin. Namun, masih ada hal lain yang harus Uroge lakukan di luar sana, sehingga dia tidak bisa membuang-buang waktu untuk tetap di Pulau Elba. Dalam perjalanan menuju ke pelabuhan desa tempat di mana kapal mereka berada, Uroge dan kawan-kawan beberapa kali bertemu dengan monster mimpi buruk, sehingga pertarungan pun tidak dapat dihindari. Mereka harus mengalahkan para penghalang dulu, baru bisa pergi dari pulau itu. Uroge pun terlihat menggunakan senjata legendaris yang baru saja dia ambil dari perpustakaan burung hantu untuk menghajar monster-monster mimpi buruk itu. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, Pulau Hachinosu sebagai markas besar bajak laut Kurohige kembali mendapat sorotan. Seperti yang sudah admin Toraokun bahas dalam berbagai video sebelumnya, di tempat itu sedang terjadi pertempuran besar yang akan membawa dampak signifikan bagi seluruh dunia. Pertempuran tersebut melibatkan pihak-pihak kuat seperti bajak laut Akagami, bajak laut Kurohige, dan pasukan angkatan laut. Lalu, para aliansi terkuat Kurohige termasuk Shiki juga datang ke sana, sehingga keadaan menjadi semakin rumit. Setelah pertempuran berjalan selama beberapa waktu, bala bantuan angkatan laut yang dikirim oleh Akainu pun muncul di sana, sebab Akainu melihat ini sebagai kesempatan untuk membereskan banyak nama besar dari kalangan para bajak laut. Dia tidak ingin situasi yang sedang terjadi di sana menjadi sia-sia. Bala bantuan yang dia kirim ke tempat itu pun dipimpin oleh Admiral Kizaru. Kizaru yang baru datang ke Pulau Hachinosu langsung ikut campur dalam duel antara Ben Beckman melawan Kuzan, sehingga situasi di sana menjadi battle royale. Kizaru berdiri di kubu angkatan laut, Kuzan berdiri di kubu bajak laut Kurohige, dan Ben Beckman berdiri di kubu bajak laut Akagami. Masing-masing dari mereka harus bertarung dengan sangat baik, karena hasil dari battle royale tersebut bisa membawa dampak untuk keseluruhan pertempuran. Kini, pertarungan tiga kubu antara Ben Beckman, Kuzan, dan Kizaru berlanjut dengan semakin intens. Dalam pembahasan admin Toraokun sebelumnya, Kizaru menggunakan teknik klon cahaya untuk mengepung Kuzan dan Ben Beckman. Namun Kuzan menyerang para klon Kizaru itu dengan teknik es, sedangkan Ben Beckman melenyapkan para klon Kizaru dengan Hoshoku Hakinya. Kizaru pun terkejut karena Ben Beckman memiliki Hoshoku Haki yang kuat. Dengan begitu, Kizaru pun kini mulai menggunakan teknik klon cahaya lagi. Namun klon cahayanya sekarang lebih tebal dan dilapisi haki, sehingga tidak mudah untuk dilenyapkan. Sebelumnya, Kuzan bisa mengatasi klon cahaya Kizaru dengan mudah memakai serangan es, dan Ben Beckman juga bisa melenyapkan para klon Kizaru dengan Hoshoku Hakinya saja. Namun kini, situasinya tidak semudah itu. Klon cahaya Kizaru yang baru harus benar-benar dilawan satu persatu dengan serangan fisik. Para klon itu pun mulai bergerak dan menyerang Kuzan dan Ben Beckman secara bersamaan. Kuzan segera menciptakan pedang es yang dilapisi haki dengan sangat kuat, kemudian menebas klon-klon cahaya dari Kizaru itu secara satu persatu. Sementara itu, Ben Beckman juga mengambil
mengalahkan, semua klon yang mendatanginya itu satu persatu dengan serangan fisik. Setelah Ben Beckman membereskan para klon Kizaru itu, dia lalu menembak Kizaru yang asli. Namun Kizaru berhasil menghindar sebab saat ini dia masih dalam kondisi fresh karena dia baru saja datang. Berbeda dari Kuzan dan Ben Beckman yang sudah bertempur sejak awal dan mulai kelelahan. Sang admiral itu pun langsung memakai teknik Yata no Kagami di mana dia memantulkan cahaya tepat ke arah musuh. Lalu cahaya itu pun berubah menjadi dirinya untuk melancarkan sebuah tendangan. Ini teknik yang sama seperti saat dia menyerang Apo di Pulau Sabaudi atau saat menyerang Sentomaru saat di Pulau Egghead. Tapi untuk kali ini, berhubung dia melakukannya kepada Ben Beckman, maka serangan itu tidak mempan sama sekali. Ben Beckman bisa bereaksi dengan cepat untuk menangkisnya memakai punggung dari senapannya. Lalu Ben Beckman balas menyerang dengan cara menendang Kizaru dengan sangat kuat, sehingga dia terlempar menabrak sebuah bangunan. Kizaru pun bangkit kembali dan berkata, haki dari Ben Beckman memang sangat hebat karena mampu menangkis teknik Yata no Kagami. Bahkan Ben Beckman bisa langsung menyerang balik dengan sangat gesit. Ben Beckman menanggapinya dengan bilang, jangan harap trik cahaya semacam itu akan berguna di hadapannya. Tiba-tiba, Kuzan segera menyerang Kizaru dan Ben Beckman bersamaan dengan membekukan tanah tempat di mana mereka berpijak. Perlu diingat kembali bahwa ini adalah pertempuran 3 kubu. Jadi ketiga orang itu posisinya adalah musuh. Kizaru pun segera melompat untuk menghindari pembekuan dari Kuzan, sedangkan Ben Beckman menembak tanah itu untuk menghancurkan pembekuan yang terjadi. Kizaru lalu berkata, karena ini Battle Royale, memang tidak boleh lengah sedikit pun. Setelah menghadapi musuh yang satu, harus tetap mengawasi musuh yang satu lagi. Tak jauh dari sana, ada Sans dan Kurohige yang masih sedang bertarung. Kurohige yang melihat Kizaru datang pun menggerutu. Dia bilang kedatangan admiral itu membuat keadaan menjadi semakin merepotkan. Tapi Kurohige juga berkata, Kizaru memiliki kekuatan buah iblis yang cukup menarik. Perkataannya itu mengindikasikan bahwa Kurohige tertarik dengan buah iblis Pika-Pika no Mi milik Kizaru. Walau belum jelas apakah itu untuk dirinya sendiri atau untuk anak buahnya. Namun, Sans bilang dia tidak akan membiarkan Kurohige mengambil buah iblis sesuka hati lagi. Sebab Sans tidak ingin bajak laut Kurohige menjadi semakin kuat. Mereka berdua pun lanjut saling serang di mana Sans memakai teknik tebasan Kamushari dan Kurohige menggunakan pukulan dari Gura-Gura no Mi untuk beradu dengan tebasan itu. Beralih ke bagian pantai Pulau Hachinosu, keadaan di sana juga sudah sangat panas karena Garp dan Sengoku sedang berhadapan dengan Shiki beserta para aliansi terkuat Kurohige yang lain. Di sela-sela pertarungan mereka, seorang Vice Admiral yang tadi datang bersama Kizaru pergi ke bagian pantai itu. Dia mencari kesempatan untuk berbicara dengan Garp dan Sengoku secara langsung. Setelah mendapatkan kesempatan itu, dia pun bilang kepada mereka bahwa dalam perjalanan ada kabar mengejutkan yang terjadi di Marijuis. Tempat itu saat ini sedang mengalami serangan besar-besaran. Serangan tersebut berasal dari pihak pasukan revolusi. Bahkan dari informasi yang ada, Dragon juga ikut serta dalam penyerangan besar itu. Dengan begitu, Gorosei Garling dan para kesatria suci pun sedang bertempur dengan sekuat tenaga untuk melawan pasukan revolusi, sehingga keadaan di sana menjadi semakin kacau. Mendengar itu, tentu membuat Sengoku dan Garp menjadi terkejut. Garp bilang, rupanya Dragon telah mengambil langkah besar. Sengoku juga berkata, lagi-lagi keluarga Garp membuat sebuah kehebohan. Garp pun kemudian teringat peristiwa puluhan tahun yang lalu, sehingga kilas balik pun akan diperlihatkan. Kilas balik itu memperlihatkan Garp dan Dragon. Pada saat itu, Dragon bilang dia akan keluar dari angkatan laut. Hal tersebut pun langsung membuat Garp marah sehingga dia mencengkram kerah baju milik Dragon. Dengan nada tinggi, Garp berkata, sungguh bodoh jika Dragon membuang masa depannya di angkatan laut. Dragon merupakan salah satu marinir terbaik pada masa itu, sehingga sudah pasti jika tetap berada di angkatan laut, dia akan menjadi sosok yang luar biasa dalam angkatan laut. Garp sangat antusias untuk menantikan perkembangan Dragon sebagai marinir hebat karena dia yakin Dragon akan menjadi Fleet Admiral dan memimpin angkatan laut di masa depan nanti. Angkatan laut di bawah kepemimpinan Dragon pasti akan menjadi semakin kuat. Sayangnya, Dragon malah memilih jalan yang jauh berbeda dari harapan ayahnya itu. Dragon pun bilang dia tidak mungkin bisa bertahan lebih lama dalam angkatan laut selagi angkatan laut masih berada di bawah naungan pemerintah dunia. Sebab Dragon tidak bisa menemukan keadilan yang dia cari di sana. Dragon tidak sepenuhnya menyalahkan pihak angkatan laut dalam masalah ini karena yang benar-benar bersalah adalah pihak pemerintah dunia, khususnya para Tenryubito yang selalu berbuat seenaknya. Namun, berhubung angkatan laut memang bekerja di bawah pemerintah dunia dan difasilitasi oleh mereka, maka tidak ada yang bisa dia perbuat. Satu-satunya jalan adalah dengan keluar dari angkatan laut. Setelah berdebat panjang, Garp bisa melihat adanya kesungguhan dan tekad yang besar pada diri Dragon untuk segera keluar dari angkatan laut, sehingga Garp tentu tidak bisa memaksakan putranya itu untuk terus bertahan. Garp berkata, apapun yang kau pilih, itu adalah keputusanmu. Namun di luar sana, jika keadaan memaksa dan pertempuran terjadi di antara mereka, jangan pernah
ragu dan juga menahan diri. Jangan pernah menahan kekuatan, karena sejak dulu, Garp selalu melatih Dragon untuk selalu sungguh-sungguh dalam setiap pertarungan. Kilas balik pun berakhir dan cerita kembali ke masa sekarang ini. Setelah mendengar kabar soal pasukan revolusi menyerang Mary Joyce, Garp dan Sengoku pun harus kembali bertarung melawan musuh-musuh di hadapan mereka saat ini. Sementara itu, Garp bicara sendiri dengan berkata, jika ini memang sudah jalan yang Dragon pilih, maka lakukanlah sesuka hatinya. Jika tujuan Dragon adalah menghancurkan pemerintah dunia, maka lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Pada dasarnya, Garp juga sebenarnya membenci para Tenryubito itu. Jadi ketika dia mendengar Dragon sedang menyerang Mary Joyce yang merupakan rumah para Tenryubito, Garp justru mendukung hal itu. Setelah saling serang beberapa saat melawan Shiki dan kawan-kawan, Garp pun kembali membahas serangan ke Mary Joyce. Dia membicarakan hal ini dan meminta pendapat Sengoku. Dia bertanya, menurut Sengoku, akan seperti apa jadinya bila pemerintah dunia dikalahkan dan para Tenryubito dilengsarkan dari posisi mereka saat ini. Sengoku menanggapinya dengan bilang, sebaiknya jangan memberi pertanyaan yang konyol. Sengoku tahu bahwa pemerintah dunia itu jauh lebih kuat dari yang dibayangkan oleh orang-orang. Di sana ada para ksatria suci, para gorosei, dan juga satu sosok misterius di atas para Gorosei. Sengoku memang belum tahu siapa sosok misterius itu, tapi dari rumor yang dia dengar, sosok itu sangat kuat, 100 kali lebih kuat daripada para Gorosei. Jadi Sengoku ragu apakah pasukan revolusi bisa menghancurkan organisasi besar seperti pemerintah dunia. Namun dari ekspresi Sengoku yang menanggapi perkataan Garp itu, terindikasi bahwa sebenarnya dia pun memikirkan tentang hal tersebut. Dia juga penasaran akan seperti apa nasib masa depan tanpa adanya para Tenryubito. Sedikit banyak, sebenarnya Sengoku juga tahu kebusukan para Tenryubito dan ingin mereka semua segera dilengsarkan. Garp dan Sengoku sama-sama paham bahwa jika pemerintah dunia hancur, justru itu akan membuat dunia menjadi lebih baik. Dengan hancurnya pemerintah dunia, Angkatan Laut juga akan bisa berdiri sendiri, tidak lagi dikontrol oleh pihak pemerintah dunia. Jadi di sini Garp dan Sengoku sebenarnya sepakat bahwa mereka mendukung pasukan revolusi dalam aksi penyerangan ke Mary Joyce. Namun, kembali lagi ke persoalan awal, mereka tidak yakin Dagon dan kawan-kawan akan mampu menghancurkan pemerintah dunia yang begitu besar. Jadi mereka belum bisa menerka-nerka apakah pasukan revolusi akan berhasil atau tidak. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1152. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.